Teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera dan Rumah Sakit Secipik. Kemarin beberapa kali saya membuat video tentang psikosomatik dan cemas, sangat basic ya, baru kemudian saya posting di berbagai media sosial saya di YouTube, IG, dan tentunya juga TikTok. Belakangan ini banyak yang membuat video-video seperti ini juga diberikan di TikTok ya. Dan salah satu hal yang mungkin mau saya sharing pada kesempatan kali ini adalah tentang problem yang berkaitan dengan masalah gejala-gejala kecemasan ini. Nah, teman-teman yang sudah ikut saya lama, saya sudah dari 2010 ya mengedukasi di YouTube. Namun belakangan ini kita mengerti bahwa banyak orang-orang juga mulai mengedukasi. Kalau teman-teman lihat di TikTok, kemudian di YouTube ya, kemudian juga di IG gitu ya, banyak dari mereka sudah mengedukasi dengan modal bahwa teman-teman ini sudah melewati masa-masa sulitnya dalam mengatasi masalah kecemasan dan psikosomatiknya. Dan kita menjadi lebih baik ya, tentunya mudah-mudahan beberapa yang sembuh membuat semangat baru yang membuat banyak dari kita juga bisa sembuh juga. Nah, ada satu hal yang paling penting yang mesti diperhatikan tentang perbedaan kesembuhan dari setiap orang. Nah, ini yang kita kemarin sempat bahas di short video saya, tapi mungkin saya ingin bahas kembali lebih dalam di sini, karena ada sebagian dari kita yang mungkin harus memberikan ya, sesuatu kepada pikiran kita bahwa memang kita ini harus menerima apa adanya kondisi kita. Nah, problem utamanya adalah biasanya berkaitan dengan ketidakmampuan dari diri kita menerima itu. Banyak di antara kita mungkin melihat, kok kenapa orang lain bisa sembuh? Kenapa si pasien ini bisa membantu dirinya dengan baik tanpa obat lagi? Tapi kok saya sudah 2 tahun tetap harus berkutat dengan gejala dan obat-obatan. Sepertinya kalau saya nggak makan obat, saya lagi dalam kondisi yang tidak baik. Satu hal yang perlu diperhatikan sama teman-teman adalah bahwa masalah teman-teman dan timbulnya gejala pertama kali itu menentukan kesembuhan teman-teman sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang masalah, itu tentunya kan nggak bisa disamain ya. Keluarga dari satu orang pasien dengan keluarga pasien lainnya berbeda. Cara penangkapan pikiran dia terhadap situasi yang berat pun juga berbeda. Dan tentunya hal-hal seperti ini perlu diperhatikan, kemungkinan besar terkait dengan bagaimana bisa mereduksi situasi-situasi yang berat yang terjadi, apakah dia bisa berhasil atau tidak. Ya, jadi kadang-kadang ketika si pasien datang ke dokter terus kemudian hanya berpikir tentang bagaimana lepas obat, gimana caranya mengelola obat ini supaya jangan tinggi-tinggi dosisnya gitu ya. Kan ketakutannya kan selalu di situ. Tapi dia lupa mengatasi bagaimana dasar dari gejalanya. Buat teman-teman yang sudah bertahun-tahun mengalami gejala ini, pastinya sudah paham banget bahwa ini sebenarnya sesuatu yang tidak mudah. Ya, banyak di antara kita, kalau saya di dalam praktek ketemu dengan berbagai macam jenis pasien, itu kebanyakan dari mereka itu ada sebagian yang memahami dasar kenapa dia mengalami gejala kecemasan. Ada juga yang agak susah untuk menerima. Karena problemnya tiap orang bisa beda-beda. Yang satu dasarnya dari mana? Ya, mungkin dari keluarganya, dari pasangannya, dari anaknya. Yang satu lagi fokus ke pekerjaannya. Makanya kenapa saya concern sekali ya, perhatian sekali dengan anak-anak muda usia 20-an yang sudah mengalami gejala-gejala cemas. Apakah seharusnya mereka itu sudah mengalami? Dulu, waktu saya mulai pertama kali praktek sebagai dokter jiwa di 2008, pasien saya jarang sekali anak muda yang mengalami psikosomatik. Pasien saya yang mengalami psikosomatik bahkan saya bisa tahu di atas 35 tahun. Itu rentang yang paling banyak mengalami psikosomatik, 35 sampai 40 tahun. Tapi sekarang, wah, banyak banget ya yang di usia-usia muda 25-an itu sudah mulai mengalami. Kenapa?
Karena mungkin tuntutan sekarang beda dengan 17 tahun yang lalu. Apa yang diharapkan anak muda zaman sekarang dengan anak muda zaman dulu aja udah beda. Dulu kita nggak kenal anak muda main saham, kripto gitu ya. Taunya cuma kuliah ya kuliah aja. Adalah sebagian, tapi kan nggak seperti sekarang. Yang mana kesuksesan harus kaya segera, harus ini, harus itu. Jadi di dalam pikiran yang masih muda ini, yang belum secara umum stabil, yang pernah tahu VT saya terkait dengan ini kan tahu bahwa umur 30-an, itu 31 ke atas itu kita baru matang ya di daerah prefrontal cortex kita ini, di otak depan ini, otak yang berpikir ini. Itu belum sepenuhnya belajar banyak hal, tapi udah dipikirkan dengan ketakutan-ketakutan. Takut miskin, takut negara bangkrut lah, takut orang tua kenapa-napa, takut nggak bisa seperti orang lain yang terkenal, kaya, dan punya banyak hal di dalam hidupnya. Padahal nggak ada orang sukses itu banyak. Orang sukses itu kebanyakan sedikit. Ya kan? Orang sukses itu nggak banyak. Ya. Dari sekian orang, cuman satu kan yang bisa jadi kayak Bill Gates gitu misalnya. Atau misalnya jadi Warren Buffett gitu. Kan cuman sedikit orang yang jadi seperti itu. Ya, influencer terkenal misalnya yang punya followers banyak sampai jutaan. Kemudian bisa menghasilkan uang miliaran misalnya dalam 1 tahun, ya itu juga nggak banyak, ya bahkan bisa menghasilkan uang 1 miliar 1 bulan gitu tuh nggak banyak, karena nggak semua orang bisa melakukan itu dan kita harus terima itu, ya kita berusaha tentunya, tapi tidak bisa terlalu memaksakan. Jadi nggak heran sekarang umur-umur masih muda udah banyak yang kena psikosomatik cemas. Kenapa? Karena otak amigdalanya itu nggak pernah istirahat. Setiap hari memikirkan sesuatu. Saya boleh sharing sedikit ya tentang saya. Bahwa kalau saya pulang praktek, teman-teman kan yang udah pernah berobat ke saya tahu bahwa saya itu membatasi praktek. Saya cuma menerima maksimal 20 kalau di rumah sakit Seci. Kalau di rumah sakit EMC itu 17. Ya, 10 yang walk-in pagi-pagi saya beresin sampai jam 2. Kemudian saya makan, kemudian saya mulai lagi jam 3 untuk pasien yang perjanjian. Semoga sih setiap hari bisa begitu, tapi kadang-kadang ya telat-telat sedikit karena waktu konsultasinya agak panjang, sampai 30 menit misalnya untuk kasus baru. Tapi biasanya kita upayakan di segitu gitu ya, 17 sehari. Ditambah 5 yang telekonsultasi online untuk pasien-pasien yang sudah lama, yang udah pernah berobat atau saat ini sedang berada di luar kota. Nah, saya setelah selesai praktek, sudah selesai. Ya. Kemudian pulang, sekarang ini banyak banget hal yang saya sudah tidak lakukan lagi. Saya tidak lagi memenuhi undangan-undangan di TV nasional, mungkin teman-teman tahu. Kemudian juga saya tidak memenuhi undangan podcast. Diundang podcast beberapa kali saya tidak memenuhi, karena kalau saya mengundang orang, ya pastinya kan saya tuh punya kendali. Tapi kalau saya yang diundang, saya tidak punya kendali kan. Saya harus datang, mungkin bolak-balik ke Jakarta biasanya bisa 1,5 jam sampai 2 jam. Ya, pulang pergi itu paling bersingkat, bisa lebih dari 3 jam. Itu udah buang waktu 3 jam. Belum bikin podcastnya bisa 1 jaman, sama persiapan bisa 1,5 jam sampai 2 jam. Ya, itu aja udah ngabisin waktu 5 jam. Sedangkan 5 jam saya ini sangat bermakna kalau saya praktek dan saya juga istirahat. Itulah mengapa saya ya akhirnya bikin podcast sendiri seperti ini. Bukan podcast ini namanya ya, edukasi YouTube itu. Ya karena memang seperti itulah kenyataannya. Dan kalau waktu saya itu semakin sedikit buat istirahat, sedangkan pasien saya cukup banyak seperti itu, ya susah ya. Jadi akhirnya saya harus belajar untuk menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang perlu saya lakukan, mana yang tidak perlu saya lakukan. Begitu juga teman-teman. Jadi sebenarnya dari semua kita ini ada banyak hal yang bisa bikin kita tuh amigdalanya tuh terlalu aktif. Bikin kita cemas, bikin kita psikosomatik. Tapi kita juga punya cara dengan sadar diri untuk bisa mengatasi kondisi tersebut dengan baik. Oke? Mengingatkan kembali teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat
Hari Raya Idul Adha. Buat teman-teman besok yang merayakannya, yang saat ini lagi puasa ya. Ya, ini jam 12 siang saya posting video ini, mudah-mudahan lagi menjalani puasa dengan lancar dan semoga kurbannya besok itu mendapatkan banyak manfaat dan menjadi amal ibadah yang baik buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan video-video selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.